Selamat siang teman-teman. Hari ini saya mau kasih info lagi mengenai himbauan kepada pemilik kartu ATM maupun kartu kredit dari Bank BRI. Yang pertama adalah menjaga kerahasiaan PIN, teman-teman. Jadi untuk PIN itu sendiri di kartu ATM maupun kartu kredit itu kan sudah berbasis PIN. Jadi tolong jangan berikan PIN kepada orang lain, teman-teman. Dan jangan sekali-kali menuliskan PIN di balik kartu, baik kartu ATM maupun kartu kredit. Karena dulu saya pernah menemui nasabah, dia itu menuliskan PIN ATM-nya itu di balik kartu dengan menggunakan spidol permanen. Mungkin itu sebagai pengingat supaya PIN-nya tidak lupa, tapi jika kartunya itu hilang dan ditemukan oleh orang lain, kemudian ada transaksi di kartu tersebut, itu sudah jadi tanggung jawab nasabahnya itu sendiri, bukan jadi tanggung jawab banknya. Jadi berhati-hati kembali mengenai PIN ATM maupun PIN kartu kredit. Kemudian yang kedua adalah kode OTP. Kode OTP itu adalah kepanjangan dari One Time Password. Itu adalah kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor ponsel nasabah itu untuk melakukan transaksi online. Contohnya itu kayak aplikasi ini, AyoPop. Itu hampir sama dengan kayak aplikasi Link aja. Itu sebetulnya sama, dan kode OTP itu berlaku di hari itu juga selama biasanya 5 menit, teman-teman. Setelah 5 menit teman-teman tidak menggunakan OTP tersebut, nanti OTP-nya akan hangus seperti itu, dan harus permintaan kode OTP kembali. Kemudian yang ketiga adalah M-Token. Jadi M-Token itu hampir sama sih dengan OTP, namun untuk M-Token ini adalah kode, biasanya itu 6 angka. Angkanya itu macam-macam, bisa dari 1, 2, 0 dan lain sebagainya. Itu biasanya untuk kode verifikasi pada saat teman-teman itu mendaftarkan atau registrasi kayak internet banking, kemudian MyQR, kemudian mobile banking ataupun T-Bank, teman-teman. Dan untuk transaksi menggunakan M-Token itu bisa dilakukan, itu transaksi di ib.bri.co.id, itu internet banking namun versinya web. Itu contohnya kayak pembelian pulsa, itu juga membutuhkan M-Token untuk keberhasilan transaksi pembelian pulsanya. Kemudian yang ketiga adalah kode CVC maupun CVV yang ada itu di balik kartu ATM maupun kartu kredit. Itu letaknya di bawah magnetic strip. Itu biasanya kodenya angkanya itu 4 digit atau tidak 3 digit. Itu letaknya di bawah magnetic strip baik di kartu ATM maupun di kartu kredit. Itu pun tidak boleh diberikan oleh orang lain dan itu rahasia. Dan jangan sekali-kali itu teman-teman itu memfoto bagian depan kartu dan belakang kemudian diposting di sosial media. Itu bahaya, teman-teman. Apalagi kartu itu belum kadaluarsa, kartu itu masih aktif. Itu akan memancing si penipu untuk mengelabui yang memposting kartu ATM tersebut untuk diambil saldonya untuk transaksi online. Jadi teman-teman harus berhati-hati dengan transaksi, baik transaksi online, kemudian transaksi di mesin ATM ataupun menggunakan aplikasi dari banknya tersebut. Jadi begini teman-teman, karena sekarang itu kan marak yang namanya modus penipuan perbankan, itu banyak sekali teman-teman. Mulai dari nasabahnya itu di telepon, kemudian di WhatsApp, kemudian di SMS, kemudian melalui sosial media dan lain sebagainya. Dan untuk modus terbaru itu ada, dia mendatangi teman-teman, mendatangi nasabah tersebut ke rumahnya, kemudian ke kantornya, kemudian si pelaku tersebut itu berpakaian layaknya petugas bank, dan dia memakai name tag, kemudian dia membawa alat namanya alat edisi atau merchant. Dan biasanya itu nasabahnya diajak ngobrol, kemudian dia ditawari atau dia itu nasabahnya itu mendapatkan poin ataupun kartu diskon, kemudian ada diiming-imingi kembali dapat travel ke luar negeri gratis, kemudian dapat ini poin juga, menang undian dan lain sebagainya. Itu bohong, teman-teman. Itu hanya mengelabui si nasabahnya tersebut. Dan kejahatan yang seperti itu dengan mendatangi ke rumah itu sebetulnya kenapa harus itu terjadi, teman-teman? Dan salah satu bentuk keamanan kita supaya kita tidak mendapatkan hal seperti itu, ya kita harus merahasiakan kode-kode yang saya sebutkan tadi. Itu ada 4 kode, teman-teman. Itu
wajib teman-teman rahasiakan kepada orang lain, dan itu yang tahu hanya pemilik rekening yang bersangkutan, tidak boleh orang lain. Dan ini ada tips ya, jadi jika teman-teman itu ditelepon dari petugas yang mengaku sebagai petugas Bank BRI, dia itu biasanya sudah mengkeep atau menyimpan data milik kita sebelum dia menelpon. Dia tahu namanya, dia tahu alamatnya, dia tahu nomor kartunya, masa berlaku kartu yang dia butuhkan itu biasanya OTP, kemudian M-token, kemudian CVC maupun CVV. Jika di akhir pembicaraan dia meminta kode, keempat kode yang sudah saya sebutkan, itu dipastikan bukan dari pihak atau petugas bank. Itu penipu tersebut, bukan dari petugas bank, karena dari bank sendiri itu tidak mungkin membocorkan data-data milik nasabah karena ada yang namanya rahasia bank. Jadi rahasia bank itu dari banknya itu tidak boleh memberitahu nasabah penyimpan dan simpanannya. Tapi muncul pertanyaan seperti ini teman-teman, saya juga bertanya gitu, kenapa mereka itu sampai tahu data-data kita? Dari mana sih mereka tahu? Ya, jawabannya saya tidak tahu. Mungkin mereka memiliki aplikasi ataupun mempunyai jaringan, dia kenal dengan marketing dari bank tersebut, itu bisa jadi teman-teman. Dan itu mungkin sudah menjadi rahasia umum. Karena yang namanya perbankan itu setiap tahunnya ada orang keluar masuk. Kita tidak tahu misalkan si A ini bekerja di bank ini itu tujuannya itu apa sih. Nanti setelah resign ternyata dia sudah menyimpan atau database dari bank tersebut untuk bergabung atau berkomplotan dengan si penipu tersebut, kita tidak tahu teman-teman. Jadi bentuk kehati-hatian kita, satu lagi, jika teman-teman itu bertransaksi di mesin ATM, tolong diraba bagian penutup keypad, itu diraba di bagian dalam itu. Jika ada kamera kecil atau biasanya itu disebut mesin ataupun alat fraud detection atau skimming, itu diraba teman-teman barangkali ada. Kemudian di insert card, tempat untuk memasukkan kartu ATM, tolong dilihat barangkali ada pengajalnya di situ. Karena untuk ATM, mesin ATM di luar kantor BRI itu rawan sekali teman-teman. Dan jika teman-teman bertransaksi di ATM di luar kantor banknya, itu dilihat apakah ada yang memantau pada saat kita sedang melakukan transaksi. Itu salah satu bentuk keamanan buat pemegang kartu ATM maupun kartu kredit. Oke, semoga video yang bermanfaat. Terima kasih, salam informatif.